saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada acara cuan. Kita bersua lagi. Saya Indah Wahyuni akan menemani dalam 1 jam ke depan. Kali ini kita mengangkat materi mengenai perizinan dan BP POM ya. Nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Haji Hajrul Malik, SAG, MPD, Owner Sabun Herbal Bidara Mamuju, Ketua DPW Gelora Sumut. Dan nanti juga acara ini akan dibuka oleh motivational speaker Coach Sulan sebagai CEO HR Academy Kabid UMKM Ekel DPN Partai Gelora, penggagas Yespreneur juga. Oleh karena itu, silakan Coach Sulan untuk membuka acara cuan kali ini. Chatting usaha naik kelas. Silakan Coach Sulan. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman yang sudah juga. Ya, terima kasih. Buat Mbak Indah, buat Pak Ustadz Hajrul, terima kasih buat partisipasinya hari ini ya, yang berbagi di webinar Cuan Yuk, Chatting Usaha Naik Kelas. Jadi ini materinya menarik-menarik ya. Kemarin materi self declare, sekarang perizinan dan BP POM. Sekarang memang UKM lagi seru-serunya ya supaya perizinannya tuntas dari PIRT, BP POM ataupun halal, apalagi sekarang halal sudah digalakkan untuk wajib sampai tahun 2024. Nah, jadi ayo kita punya peran di sini ya, Yespreneur punya peran untuk membangkitkan UMKM agar maju. Teman-teman juga mindset si pelaku usaha mindsetnya berubah, maju ya. Karena target kita ke depan itu UMKM akan menjadi fondasi bagi perekonomian khususnya bagi bangsa Indonesia, dan juga target dari Indonesia sendiri di masa yang akan datang kita ingin target menjadi negara tourism yang halal gitu ya. Jadi memang program-program ini perizinan khususnya halal maupun BP POM itu sangat diperlukan. Nah, narsum kali ini narsum yang luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Hajrul yang mau bersedia sharing ya. Monggo buat teman-teman dicek, disimak. Kalau belum sempat bisa lihat di Gelora TV nanti ya rekamannya, sehingga bisa di-share buat teman-teman UKM. Menurut saya itu Mbak Indah, Pak Hajrul silakan dimulai. Sukses buat semuanya. Terima kasih Coach Sulan atas sambutannya dan membuka acara ini. Untuk selanjutnya dipersilakan Pak Hajrul untuk mulai memberikan materi mengenai perizinan BP POM ini. Silahkan Pak Hajrul. Baik, terima kasih Pak Sulan dan Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutama kepada DPN Yespreneur yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Ini bukan pengetahuan UMKM murni mungkin ya, tapi ini bagian daripada upaya kita untuk terlibat di dalam mendorong atau menggelorakan para pelaku UMKM di daerah. Makanya ini nanti sangat normatif.
Karena itu saya bersyukur dan berterima kasih karena diberikan peluang untuk berbagi informasi terkait dengan bagaimana informasi yang ada di daerah, terutama di Sulawesi Barat ini, para pelaku UMKM. Ketika saya dihubungi pada pekan lalu, bolehkah kesempatan untuk berbagi informasi melalui Zoominari pada hari ini? Saya sedikit tertantang sebetulnya karena baru kali ini akan menyampaikan materi terkait dengan UMKM. Kebetulan juga pada Coach Wulan dan semua teman-teman di DPN, Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang hadir pada kali ini, saya 3 tahun, sebetulnya hampir 3 tahun ya ini bersama istri melakoni membuat sabun herbal bidara ini. Dan karena itulah ketika misalkan saya mendapatkan kesempatan ini ya sekaligus juga untuk menyampaikan informasi secara resmi ya, bahwa ada satu produk lokal yang coba kami mau sampaikan melalui forum ini. Namun sebelumnya bahwa terkait dengan masalah pelaku UMKM yang ada di Indonesia, kita dilandasi secara normatif terkait dengan bahwa apa sih UMKM itu. Pada awal terbentuknya bidang UMKM di DPN Partai Gelora ini sendiri, atau yang kemudian turunannya menjadi Yespreneur, itu kita sudah mendapatkan banyak motivasi juga semua orang bergerak dalam bidang UMKM ini, karena UMKM ini kedepannya akan menjadi satu penopang utama untuk kemandirian bangsa kita. Nah, saya kira saya sekedar untuk membuat dulu semacam pengantar terkait dengan UMKM ini sendiri, sehingga kita bisa memiliki satu patokan bersama apa sih UMKM itu. Jadi UMKM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah ini, yaitu manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawannya dipekerjakan sangat terbatas. Kemudian pendiriannya itu ya dilakukan secara kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, berkelanjutan, efisiensi, dan serta kesatuan ekonomi nasional. Jadi yang paling menonjol dari karakter UMKM itu adalah bahwa ini adalah sebuah usaha mandiri yang disediakan modalnya juga. Walaupun akhir-akhir ini dengan berkembangnya UMKM itu sendiri, kita sudah bisa mendapatkan berbagai sumber akses modal dari para bapak angkat misalkan. Seperti yang sudah kami ikuti, misalkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perbankan, terutama BI, yang mendorong tumbuhnya UMKM di daerah termasuk di Sulawesi Barat ini. Nah, kita sangat bersyukur karena pemerintah sudah memfasilitasi berupa legalitas atau daripada pendirian UMKM itu sendiri, seperti bahwa usaha produktif milik perorangan atau badan usaha itu dengan memenuhi kriteria omsetnya sampai 300 juta, modalnya 50 juta. Nanti saya cerita berapa modalnya membuat sabun herbal kayak begini, tapi omsetnya itu bisa lebih banyak. Nah, tetapi ada banyak produk lain yang sudah dilakoni atau dilakukan oleh teman-teman terutama di Sulawesi Barat ini. Apa peran UMKM pada masa sekarang dan masa akan datang? Menurut saya ini kita lihat bahwa ini sangat besar, akan menjadi penyangga perekonomian, seperti yang saya dapatkan informasinya bahwa pada tahun 2018 secara nasional jumlah pengusaha ini kita sudah sampai 58 juta. Jadi menjadi peningkat produk domestik bruto, bahkan juga sudah bagian daripada penyumbang devisa. Apalagi saat ini digawangi seorang Sandiaga Uno yang memiliki kreativitas cukup bagus menurut saya. Kemudian justru penerimaan pajak dari sumber UMKM. Ini penerimaan pajak kalau kita genjot lagi sedikit memotivasi para pelaku UMKM di daerah, ini justru bisa lebih banyak karena sama dengan sifatnya zakat
bagaimana mendorong para muzaki, mustahid menjadi muzaki, jadi memperbanyak muzaki. Dalam konteks penerimaan pajak sangat memprihatinkan karena saat ini bahkan penerimaan pajak kita di semester 6, semester satu semester ini sampai pada bulan Juni secara nasional saya dapat informasi belum sampai 100 triliun. Ini sangat memprihatinkan. Tapi itu bab lain. Artinya bahwa dengan pengetahuan kita informasi terkait dengan kondisi negara, maka salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri adalah bagaimana mendorong pelaku UMKM untuk menjadi sumber penerimaan pajak dari pelaku UMKM ini. Nah, apa permasalahan UMKM? Tentu dengan berbagai peran yang sangat bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM, tapi di sana-sini juga baik itu secara normatif maupun langsung saya merasakan di lapangan sebagai pelaku UMKM dan yang terlibat di dalam berbagai event di pemerintah, karena saya pernah di DPRD 2 periode, lalu terlibat menjadi tim pemerintah daerah, terutama ketua tim sukses Bupati Mamuju yang baru-baru terpilih 2 tahun terakhir ini. Itu kita merasakan bahwa ada penting kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan UMKM ini. Padahal UMKM ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ini bisa menjadi sebuah daya dorong, daya ungkit kita dalam konteks penerimaan pajak ataupun juga dalam konteks bagaimana mendorong masyarakat kita bisa lebih maju dan mandiri melalui UMKM ini. Masalahnya adalah ada beberapa persoalan dalam bidang UMKM yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini masih menjadi hal klasik tentunya. Pertama, modal usaha. Walaupun tadi disampaikan bahwa UMKM itu ya modalnya modal sendiri, modal mandiri. Tetapi ini harus diusahakan. Modal usaha itu bisa dari bapak angkat, bisa dari pemerintah, bisa dari para pelaku UMKM itu sendiri. Kemudian di antara pelaku UMKM ini ada yang kurang tahu cara membesarkan bisnisnya. Ya, termasuk juga saya belum terlalu tahu bagaimana cara membesarkan bisnis ini. Karena memang juga tidak fokus sebagai politisi yang juga baru belajar menggeluti bisnis ini. Kemudian kurangnya inovasi produk, ini juga ada permasalahan seperti itu. Dan saya kira di Yespreneur ini sudah banyak membahas soal terkait dengan ini. Kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Sebetulnya kalau dibilang masalah kesulitan dalam distribusi pemasaran atau market, di era disruption ini sudah sangat mudah kita melakukan pemasaran asal mau saja. Tapi tetap saja menjadi kesulitan bagi para pelaku UMKM di daerah. Ya, seperti di Mamuju ini yang setahun 2 kali kena gempa, itu juga masalahnya. Tetapi dalam situasi yang sulit bahkan seperti ini, di Mamuju atau di Sulawesi Barat ada yang bahkan mengekspor sapu lidi sampai ke India. Ini sudah terjadi, ini sudah terbukti. Fakta bahwa dari tengah kesulitan itu kita bisa membaca peluang malah tanpa modal lagi seorang mahasiswa yang masih berusia 21 tahun. Kenapa tanpa modal? Karena pekerjaannya hanya menyambungkan informasi. Nah, belum memanfaatkan pemasaran online. Nah, ini sekarang di Sulawesi Barat terbentuk Sulbar Digital. Saya ikut juga memprakarsai bersama teman-teman Sulbar Digital yang ada selama ini dan banyak membantu para pelaku UMKM. Kalau soal ini sudah ada yang mencoba mengatasinya. Tidak adanya branding merek produk seperti apa. Saya kira ini juga masalah umum yang dihadapi oleh pelaku UMKM kita. Tidak memberikan perhatian pada pelanggan. Ya, ini soal bagaimana caranya menarik pelanggan loyalitas. Ini nanti juga Coach Wulan selama ini sudah banyak memberikan informasi bagaimana branding ini dan bagaimana membuat orang semakin tertarik untuk menggunakan 2-3 kali atau produk kita itu. Mengandalkan pembukaan secara manual. Nah, sekarang ini di Google Form sudah tersedia banyak informasi pengetahuan terkait bagaimana kita melakukan pembukaan secara online. Kemudian tidak memiliki mentor. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM. Nah, saya menggarisbawahi bahwa pada sore ini kita menghadapi sebuah situasi tidak memiliki izin usaha resmi, dan inilah yang menjadi pokok tema kita terkait dengan di antara persoalan permasalahan UMKM itu salah satunya adalah tidak memiliki usaha resmi. Banyak yang sudah jualan dan seterusnya, termasuk
saya tentunya sebagai pemilik ini. Nah, bagaimana jumlah UMKM menurut yang ada secara lokal di Sulawesi Barat? Ini kurang lebih. Ini data kami yang kami dapatkan bahwa luar biasa ya. Ini pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Barat sendiri. Ini sudah ada sampai 20.310 unit, di mana usaha mikronya sebesar 14.000, kemudian usaha kecil ada 3.250, ada 702 unit usaha yang tidak diketahui. Nah, adapun berdasarkan kategori hasil usaha tersendiri, ada 9.000 kurang lebih unit dengan hasil usaha sendiri berupa barang dan 2.000 berupa hasil berupa jasa. Sedangkan kategori UMKM berdasarkan surat izin usaha mandiri, usaha terdiri dari 464. Di antara puluhan ribu pelaku UMKM ini baru tercatat 464 unit yang sudah memiliki surat izin usaha, 5.700 unit yang belum memiliki surat izin usaha, dan 5.300 unit yang belum diketahui kepemilikan surat usahanya. Itulah kenapa saya menganggap bahwa ini penting. Kebetulan saja begitu saya mengikuti Yespreneur pada pekan lalu, ini sangat nyambung karena terkait dengan self-declared produk halal. Nah, ini gambaran di Sulawesi Barat bisa kita lihat ada total 14.000 dari Mamuju sekian, Majene, Pulau Limanda, Kemasap, Sangkayu, kemudian coba kita perhatikan berapa surat izin usahanya, ini hanya ada 460, sebahagian itu belum. Nah, inilah masalahnya, apa yang harus kita lakukan terkait dengan upaya untuk mendorong pelaku UMKM ini agar berusaha secara nyaman. Nah, ini case-nya untuk produk lokal. Ini Sida Beauty Tea Shop. Dulu Coach Wulan dan Mbak Indah, saya sampaikan bahwa produk saya ini bersama istri itu akhir 2018 kami baru mencoba belajar membuat sabun ini. Nah, ini sudah hampir 3 tahun kami melakukan produknya, tapi tidak bisa banyak karena belum mendapatkan izin. Kami mengurusnya di awal itu ke Dinkes, tapi Dinkes mengatakan bahwa ini harus ke BPOM. BPOM-nya sudah pindah dari kantor sebelumnya di kota itu, sudah pindah ke daerah Bambu, kira 7 kilo dari kota Mamuju. Itu juga belum selesai, dan saya juga sudah 2 kali kena gempa, ini juga belum selesai. Tapi bukan masalah apakah itu BPOM sulit, tidak ada. Cuma ini penting ada upaya kita menyampaikan ini bahwa perizinan BPOM itu penting karena ini akan membuat nyaman dan mendorong orang-orang. Pasti juga dalam namanya apalagi produk kosmetik itu dibutuhkan keamanan, dari sisi pertanggungjawabannya juga itu penting. Nah, kalau saya lihat, kalau pengalaman saya di mendorong Rehan Shop, tadinya ini kan Rehan Shop, apa yang menjadi kendala kenapa sampai sekarang Sida Beauty Shop ini kemudian berubah menjadi nama? Tadinya ini Rehan Shop dengan produksi sabun herbal bidara yang paling banyak diminati. Sabun herbal bidara ini seluruh bahannya itu dari bahan alami, terutama minyak zaitun dan sebagainya. Kemudian waktu pengurusan BPOM-nya itu pas selesai ditinjau prasarananya, itu sudah dinyatakan recommended, sudah harus mengurus tindak lanjutnya ke pusat, itu ada gempa, qadarullah, ada gempa dan kemudian pura-pura lah tempat sarana itu. Lalu saya mengurus lagi dan begitu sudah hampir selesai, keluar namanya Rehan Shop itu tidak bisa dipakai sebagai merek usaha karena itu sudah ketika kita masukkan di Haki, produk halalnya sementara berproses. Begitu masuk ke Haki, 8 bulan kemudian keluar bahwa Rehan Shop, Rehan itu sudah ada yang punya, tidak bisa dipakai, makanya berganti menjadi Sida Beauty. Nah, begitu kita mengurus lagi, pas kemarin baru saja tiba dari BPOM untuk memulai kembali mengurus ini, apa di mana kendalanya macam-macam, dan baru duduk 10 menit dari BPOM itu ada gempa lagi. Jadi nasibnya Rehan Shop ini itu 2 kali gempa, BPOM 2 kali pindah kantor, belum kelar-kelar juga. Tapi sepenuhnya itu ada pada kami yang belum bisa menuntaskan ini.
Alhamdulillah kabar bagusnya teman-teman para pelaku usaha hasil karang bahwa di BPOM hari ini itu sudah disiapkan mentor, disiapkan fasilitas pendamping, semuanya sudah bisa konsultasi gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan kalau tidak sempat ke BPOM itu sudah bisa video call melakukan. Dan di sana sudah disiapkan. Itu yang saya sangat support, berterima kasih kepada BPOM karena sudah ada disiapkan fasilitas itu ya. Mudah-mudahan ke depannya ini kita para pelaku usaha UMKM terutama di Mamuju yang membutuhkan agar ini segera memiliki izin edar, saya mendorong agar teman-teman segera mengurus karena ini insya Allah sudah sangat dipermudah. Nah, ini secara pengalaman saya menguruskan ini semua. Penting ada kunjungan halaman registrasi BPOM sekarang, kemudian pilih registrasi akun, kita akan diarahkan ke halaman dan seterusnya. Dan saya sudah memberitahu ke Pak Hidayat yang salah satu yang memegang bidang di BPOM, apakah mudah-mudahan beliau hadir karena beliau mengatakan saya insya Allah harus hadir di Zoom ini. Entah sudah ada di grup ini, di Zoom ini atau belum ada. Saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman di Sulbar Digital bahwa akan ada materi kegiatan pada sore hari ini. Kalau ada dari BPOM yang hadir, kita sangat berterima kasih kalau nanti beliau sendiri menyampaikan secara teknisnya. Target kami dari Raihan Shop atau Sida Beauty ini mendorong bahwa penting yang namanya melakukan pengurusan izin, terutama yang harus masuk kepada izin BPOM, karena izin edar itu tidak harus masuk ke BPOM, ada juga yang melalui PIRT, terutama bentuk makanan dan seterusnya. Saya kira ini pengantar dari saya, Mbak Indah dan Coach Wulan. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini bukan yang terakhir dan Raihan Shop atau Sida Beauty ini bisa sampaikan pesannya ke Pak Ketun bahwa ada produk yang seperti ini ada di Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar kemarahan dari Pak Hajrul, maka betapa pentingnya BPOM bagi produk-produk kita yang memang perlu untuk mengurusnya. Ya. Untuk produk yang memang perlu memakai BPOM ini. Acara mungkin akan kita akhiri. Sebelumnya terima kasih Pak Hajrul dan saya akan mengundang Coach Wulan untuk memberikan sekedar motivasi untuk sebelum acara ini ditutup. Terima kasih. Silakan Coach Wulan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hajrul, Mbak Indah, Bu Ani yang luar biasa sudah sharing buat kita semua. Ya, alhamdulillah kita semua hari ini dapat pencerahannya ya, terutama tadi dari Pak Hajrul dan dari Bu Ani ya, juga dari Pak Rusdi tadi saya dengerin bahwa betul ya sekarang pemerintah banyak support buat pelaku UMKM. Nah, tinggal pelaku UMKM-nya nih yang mau berubah apa enggak, karena biasanya pelaku UMKM itu ya masih mindsetnya nggak pakai izin aja udah payu gitu ya, ini habis payu kan gitu. Nah jadi mungkin teman-teman mentor ya yang ada di Yespreneur itu bisa memotivasi semua teman-teman untuk mulai berpikir untuk maju. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih buat Pak Hajrul terutama ya, dan Bu Indah buat partisipasinya. Semoga nggak bosen nih kalau saya undang terus di Yespreneur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara cuan kali ini akan kita tutup dan kita akan kembali lagi dalam acara cuan yang berikutnya dengan materi-materi yang tentu saja akan menarik dan akan menambah wawasan bagi kita UMKM untuk naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Diwayuni pamit undur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi
Indonesia dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.